Shalom umat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan dan terus dalam lindungan tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk memulai doa keluarga pada hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Kita mau mengawalinya dengan menyanyikan lagu dari NKB 179, Lama Ku Enggan Mengikut Jalan Tuhan. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendak-Mu halus sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap, ku miliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendak-Mu halus sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam menuju surga, Bapa kami mengucap syukur untuk setiap hari yang telah Kau berikan kepada kami. Kami pada saat hari ini ingin mendengarkan doa keluarga yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Dwi Basuki. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai beliau beserta keluarga, dan juga Tuhan selalu menyertai kami semua umat Tuhan yang di rumah yang mendengarkan doa keluarga melalui link YouTube ini ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini mungkin sedang merasa kesulitan, Tuhan yang mau tolong mereka. Kalau juga ada keluarga yang sedang sakit, Tuhan juga mau jenguk mereka supaya Engkau terus memberikan kekuatan dan terus memberikan penghiburan kepada keluarga yang sakit. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk segala problem yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi, kiranya kami semua tetap teguh dan kami semua bisa melaluinya dengan penyertaan Engkau selalu di dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan jam doa keluarga hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab saat ini dari Lukas pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah belenggu kesesatan. Kita sering mendengar ada begitu banyak artis yang terjerumus di dalam penggunaan atau mengkonsumsi sabu-sabu atau narkoba atau sejenisnya. Dan mengapa banyak artis? Karena kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sering tertangkap oleh berita-berita di media massa, dan memang mereka adalah orang yang terkenal karena dari pemberitaan. Mungkin juga ada begitu banyak orang di antara kita atau di sekitar kita yang juga terkena atau mengkonsumsi sabu-sabu atau narkoba, lalu kemudian tertangkap oleh penegak hukum atau aparat keamanan, tetapi tidak terekspos karena memang mereka itu adalah orang-orang yang biasa saja di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang menarik adalah mengapa mereka gitu loh, orang-orang yang hidupnya kita sudah tahu bahwa hidupnya sangat makmur, berkecukupan, serba ada, bahkan juga terlihat bahagia begitu ya. Tetapi kenapa mereka memilih untuk mencoba atau mengkonsumsi atau mempergunakan hal-hal yang sangat membahayakan kehidupan mereka? Menarik memang, karena kita tahu kalau mereka menginginkan karena mereka memiliki banyak harta benda dan mereka bisa berbuat apa saja, maka kemudian ketika mereka menginginkan sesuatu, maka dengan mudahnya mereka mendapatkannya. Atau kalau mereka ingin pergi ke sebuah tempat, mereka dengan mudah untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Tetapi mengapa sampai kemudian mereka terjerumus ke dalam perbuatan atau tindakan yang sekali lagi membahayakan kehidupan mereka? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mungkin juga merupakan salah satu gaya hidup di mana mereka memilih keputusan seperti itu, mengambil tindakan seperti itu. Mungkin saja mereka tidak lagi bisa memperhitungkan atau memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, atau mungkin juga karena ingin coba-coba. Tetapi sekali lagi, karena salah satunya adalah mereka sudah terbelenggu oleh gaya hidup dan terjerumus pada kebiasaan-kebiasaan tersebut. Mengapa saya katakan kebiasaan? Karena seringkali kita juga mendengar bahwa ternyata artis-artis yang tertangkap oleh aparat keamanan atau penegak hukum ternyata sudah berkali-kali, dan itu kan berarti menjadi sebuah kebiasaan yang mungkin juga terekspos oleh media massa. Dan sekali lagi, mungkin ini juga merupakan jalan pilihan mereka ketika kita memang tidak tahu bahwa mereka mungkin punya persoalan atau pergumulan hidup, dan akhirnya ketika mereka tidak lagi tahu jalan keluarnya, maka barangkali ini menjadi sebuah pilihan. Dan ketika mereka sudah melakukannya, mereka baru sadar bahwa hal yang mereka ambil, tindakan yang mereka pilih adalah sebuah kesalahan. Ya, mungkin kita memang tidak terbelenggu atau terbiasa dengan kehidupan seperti yang dilakukan oleh para artis ketika kita mengkonsumsi barang-barang yang sangat berbahaya ini. Kalau bisa
Jangan. Tetapi ada banyak sekali di dalam kehidupan kita godaan untuk kita jatuh atau terjerumus dalam hal-hal yang membelenggu kita dan bahkan menyesatkan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus dalam Injil yang kita baca saat ini menyatakan bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tapi celaka mereka yang mengadakannya. Artinya kita tidak pernah hidup bebas dari upaya penyesatan. Apakah itu dalam skala yang kecil atau sudah menjadi habit atau kebiasaan yang membuat kita tidak bisa melepaskan hal-hal yang menyesatkan itu. Bahkan dikatakan pula celaka mereka yang mengadakan. Jadi sadar atau tidak, ketika kita menjadi pendorong untuk orang lain menjadi tersesat, maka sebenarnya kitalah sebagai sumber kesesatan itu. Yang jika kita juga jadi orang yang disesatkan, maka biasanya kita pun juga membutuhkan pertolongan. Bahkan kemudian firman Tuhan di ayat selanjutnya dikatakan, kalau kita menjadi penyesat bagi orang lain, maka firman Tuhan katakan batu kilangan diikatkan di lehernya dan ia dilempar ke dalam laut. Nah, karena itu kemudian Yesus mengatakan lebih lanjut untuk supaya hal itu tidak terjadi di dalam diri para pendengar atau pembaca atau para murid pada waktu itu untuk jaga diri. Artinya mawas diri, sadar diri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anjuran ini sebenarnya sangat bermakna untuk kita bisa menjadi orang yang dewasa dan bijak serta bertanggung jawab. Artinya kita bisa membedakan mana yang baik, yang salah, dan mana yang menyesatkan dan mana yang tidak. Mana yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sambil menjaga diri, juga melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain dan sesama. Artinya ketika kita menjaga diri kita sendiri, kita juga terus berusaha untuk menjaga agar orang lain juga tidak ikut tersesat akibat perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Firman Tuhan katakan, tegurlah mereka yang berbuat dosa. Ampunilah dia jika ia menyesal. Bahkan jika hal itu dia ulangi dan menyesal lagi. Jadi ketika ia sudah menyesal, lalu mengulangi, lalu menyesal lagi, kita harus menegur dan kemudian kita juga harus mengampuni. Nah, dalam bagian lain di Alkitab, di Matius 18 ayat 21 dan 22 dikatakan sampai berapa kali harus mengampuni. Maka di situ juga Yesus mengatakan sampai 7 kali. Apakah sampai 7 kali? Maka Yesus mengatakan sampai 70 kali 7 kali. Artinya sampai jumlah yang tidak terbatas untuk mengampuni. Nah, hal-hal mengampuni inilah yang menjadi pertanyaan para murid pada waktu itu sehingga kemudian meminta Yesus untuk bisa menambahkan iman mereka. Namun, penjelasan Yesus bahwa siapa yang memiliki iman sebesar biji sesawi, maka tidak perlu lagi iman ditambahkan. Bahkan kemudian iman sebesar itu dapat melakukan perbuatan yang atau melakukan hal-hal yang luar biasa. Di antaranya mampu membebaskan dari belenggu kesesatan. Nah, kita memang mampu mengalahkan godaan yang menjauhkan kita dari hal-hal yang menjerumuskan dan menyesatkan ketika kita memiliki iman walaupun sebesar biji sesawi. Kita menjadi orang yang beriman yang mampu mengampuni orang lain. Jaga diri, mawas diri, dan sadar diri. Oleh karena itu, iman yang sudah ada di dalam diri kita pun kita pergunakan, kita upayakan sedemikian rupa untuk kita menjadi orang-orang yang mawas diri, orang-orang yang sanggup menjaga diri, orang-orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang menyesatkan dan mana yang menjadikan kita adalah orang-orang yang terselamatkan, orang-orang yang berbahagia. Dan upaya ini bisa kita wujudkan dalam situasi yang saat ini serba memang tidak nyaman, terutama di tengah pandemi yang masih berlangsung. Ada begitu banyak godaan yang membuat kita bisa terbelenggu dalam kesesatan. Baik itu dalam hal hobi maupun dalam karakter,
dalam pribadi, dalam sifat yang semuanya bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak bebas, orang-orang yang merasa bersalah, orang-orang yang merasa tidak mampu, dan banyak hal yang membuat kita menjadi tidak produktif. Oleh karena itu, ada banyak hal yang harus kita perjuangkan supaya kita tidak menjadi penyesat dan terbelenggu dalam kesesatan. Salah satunya tetap bersandar kepada Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan, dan tetap terus berusaha melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Bahkan kita pun dituntut untuk menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang bertanggung jawab, dan orang-orang yang sanggup membebaskan diri dari belenggu kesesatan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Oma Opa dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang baru, guna kami dapat melakukan segala aktivitas kami demi kebutuhan jasmani kami. Dan biar roh jiwa kami ini juga tetap memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, hanyalah kuasa-Mu yang akan menyembuhkan dan memulihkan agar mendapat kekuatan kesehatan yang baru. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat rumah sakit di seluruh Indonesia. Tuhan yang menolong untuk ketersediaan alat-alat yang akan digunakan bagi yang membutuhkan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk dokter, medis, dan seluruh tenaga kesehatan yang bekerja tanpa kenal lelah. Dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita bersama keluarga. Saat ini juga kami berdoa buat sopir-sopir ambulans dan petugas-petugas pemakaman. Mereka juga bekerja siang dan malam. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita bersama keluarga. Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kepada pemerintah kami, yaitu Bapak Presiden kami Joko Widodo bersama jajarannya. Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan agar memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Dan seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu agar taat dan disiplin untuk mengikuti peraturan yang diberikan. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, putuskan mata rantai virus corona ini agar cepat berlalu dan kami dapat beraktivitas sebagaimana biasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GKI Delima. Tuhan berkati dan melindungi, khususnya Bapak Ibu Penatua, Bapak Ibu Pendeta, dan seluruh aktivis dan komisi-komisi. Kami memohon berikan kekuatan, kesehatan,
dan kemampuan dan sukacita bersama keluarga. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri doa keluarga pada hari ini. Dan untuk lagu penutup, mari kita menyanyikan dari NKB 180, bait yang pertama dan keempat. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus, layak benar dipuji disembah. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus, patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah kau raih, kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus yang merenggut beban hidup berat. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus yang tangannya terulur tak pernah. Tuhan, diriku telah kau raih, kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, kau hidup dalamku. Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara yang berbahagia dan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah kita dimampukan menjadi orang-orang yang membebaskan diri dari belenggu kesesatan kehidupan ini. Dan kita menjadi orang-orang yang menjadi alat dan saluran berkat-Nya.
sehingga banyak orang terberkati. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.